di opening itu nanti kita akan sharing bagaimana merapikan rambut anak-anak ya. Biasanya bayangan ya, hampir semua pemotong rambut ketika menghadapi anak-anak itu pastinya bayangannya itu gerak. Nah, kenapa gerak? Karena anak-anak biasanya itu tidak bertahan ya, tidak betah dengan ya ketika rambut dipotong jatuh ke kulit, ya, pasti ada terasa geli atau gatal, itu yang membuat anak-anak itu nggak sabar. Kemudian, nah banyak geraknya. Banyak gerak ini yang membuat kita sebagai penata rambut, sebagai caster ini harus punya tips dan trik bagaimana memotong rambut anak-anak itu supaya cepat selesai. Pastinya harus menggunakan gerakan yang kilat. Nah, tapi gerakan kilatnya harus waspada karena nanti saya akan beri contoh. Nah, jadi seandainya ini anak-anak ya, ini anatomi kepala, ini anak-anak dan mereka banyak gerak. Jadi langkahnya adalah kita motong jangan terlalu lama, kemudian jangan terlalu lama motong ya. Biasa kalau di barbershop itu durasinya memang lama karena kita cari untuk menentukan gradasi supaya smooth, halus, seamless itu memerlukan waktu yang lama karena detailingnya mata ini harus meng-cross check terus berulang-ulang, mencari bagian-bagian mana yang belum ngeblur karena permukaan kepala itu tidak rata teman-teman. Jadi kalau permukaan kepala itu rata enak, tinggal kita gosok saja, gosok pastinya akan bagus. Tapi kalau mendapatkan kepala-kepala yang tidak rata, itu harus ada teknik tersendiri untuk bagaimana hasilnya tetap bagus walaupun permukaan kepala ini tidak rata. Nah, biasanya motong anak-anak ini banyak gerak. Nah, kita jangan panik dulu, tetap sabar ya. Dengan hati ya, kalau kita motong dengan hati pastinya bayangkan saja saat ini Anda ini tidak punya uang. Bayangkan saja saat ini Anda ini beras di rumah habis. Bayangkan saja di rumah ini pas anak minta jajan tapi nggak ada uang. Nah, kemudian sebelum memotong anak-anak banyak gerak, kita ambil bedak, kita taburi bedak di permukaan leher karena supaya anak-anak itu tidak terlalu nanti ketika keringat rambut itu tidak nempelnya itu tidak terlalu lengket ya. Bisa ketika kita bersihkan menggunakan kuas bisa cepat hilang. Nah, ketika gerak, banyak gerak, biasanya seperti biasa ya, sama mengawali menggunakan nomor. Jadi clipper ini kan ada sepatunya ya, sepatu setengah, satu setengah, dua, kemudian 3 dan 4. Bisa ditambahkan mungkin 5, 6, dan sampai 8. Nah, biasanya membuat baseline. Pola awalnya itu menggunakan sepatu nomor 2 atau nomor 3. Sesuai kebutuhan saja. Nomor 2 lah. Kita gerakkan. Set. Nah, kan banyak gerak. Dan pasti tangan kita juga memegang ya. Jangan sampai gerak. Nah, ini yang paling penting ya. Kedua, setelah menggunakan nomor 2, membuat baseline sentuhan pertama atau sentuhan pertama ini. Nah, bagian bawah ini antisipasi. Jadi gini. Jadi clipper ini kan sebenarnya sudah disetting ya. Disetting oleh pabrik itu supaya itu aman.
tidak menciderai atau melukai customer, yaitu dengan ini saya bunyikan, dia tidak akan kena, Nah, ketika kita gerakkan anak-anak yang banyak gerak ini tidak akan kena. Tapi ketika kita gerakkan, posisi kepala ini menghentakkan dengan kuat, pam. Nah, ini bisa melukai. Jadi clipper ini, ujung mata pisau, maksudnya ujung ini kan agak tajam dia, agak tajam. Jadi nggak terlalu tajam. Tapi kalau benturan dengan kulit, apalagi di area telinga sini kan agak lembek ya, dia goyang. Pada saat kita mau menggerakkan tapi kepala langsung goyang dengan kuat, membentur ujung mata pisau ini, maka pastinya itu akan melukai. Nah, melukai. Mengapa? Harus menggunakan sepatu antisipasi supaya hal demikian tidak terjadi, maka menggunakan sepatu nomor setengah. Jadi setengah bagian bawah, kecuali, nah ini kecuali teman-teman, anak itu tenang, orang dewasa tenang, itu maupun kita gerakkan secara tidak akan pasti aman. Tapi kalau mendapatkan anak-anak yang banyak gerak, itu kita harus punya strategi ya, bagaimana motongnya cepat selesai, sehingga kita nggak terlalu lama motong dan anak gelisah nangis. Nah, seperti itu. Balik lagi ke clipper ya. Jadi setelah antisipasi gerak, maka kita bisa minta bantuan dengan memegang kepala. Jadi supaya kepala ini tidak banyak gerak, kita pegang atau minta bantuan mungkin yang mendampingi anak tersebut, suruh megang kepalanya. Ini lebih aman. Kalau memang tidak ada, kita harus punya strategi, yaitu menggunakan sepatu. Bisa tidak menggunakan sepatu untuk anak-anak yang diam. Tapi kalau yang banyak gerak, antisipasi menggunakan nomor sepatu setengah. Kita gerakkan. Ini walaupun kena telinga, tidak akan. Nah, untuk nyeting mata pisau ini, jadi mata pisau ini ada dua ya, yang atas dengan yang bawah. Ini yang menyentuh permukaan kulit kepala, ini yang kecil. Nah, usahakan kalau nyeting itu mata pisau yang kecil yang bagian atas ini tidak melebihi mata pisau yang bagian bawah, yang flat ini. Jadi kalau mata pisau ini nyetingnya kita setting mungkin pada saat membersihkan, nyetingnya mata pisau yang di dalam ini melebihi yang di sini, maka itu akan, jadi ketika kita gerakkan itu nanti akan terasa ya, terasa seperti digigit semut. Nah, jadi posisinya harus mata pisau yang di dalam ini, yang di atas yang kecil ini lebih turun, artinya tidak melebihi mata pisau yang di luar, yang di bawah. Nanti akan aman ya, aman walaupun kita bunyikan, kita gosok ini aman, kecuali mata pisau ini kan ujungnya ini agak ya lumayan ya, walaupun tumpul, tapi kalau benturan dengan kepala dengan kuat pasti akan ya meninggalkan bisa bisa tergores karena kita benturan ya, ujung mata pisau kita benturkan dengan ujung mata pisau. Jadi hati-hati untuk ketika bagi teman-teman hair stylist mendapatkan anak-anak ya, memang harus terus belajar bagaimana membuat anak itu
nyaman. Tapi kalau mendapatkan anak-anak yang diam, tenang itu kan ya pastinya gampang sekali ya. Bisa sambil mata satu mungkin bisa. Cuman kalau sudah mendapatkan anak yang banyak gerak, apalagi di umur-umur mungkin 1 tahun, 2 tahun, 1,5, itu kan yang paling ini area telinga ini. Nah, area telinga ini harap selalu hati-hati bagi teman-teman yang seprofesi untuk ketika mendapatkan anak-anak. Jadi begitu. Nah, tentang tarif di El Jawawi Barbershop, jadi tarifnya itu anak-anak di harga 50.000, kemudian kalau sudah SMA masuk dewasa itu 60.000, untuk penambahan mungkin potong keramas 70.000, dan full service itu di harga Rp80.000. Jadi nanti ada yang tanya, pertanyaannya full service mendapatkan apa saja? Jadi potong, kemudian kalau punya kumis, brewok, kita rapikan, kemudian kita keramas, kemudian kita styling bagian atas. Nah, kami beritahu, jadi di minggu ini itu insya Allah akan ada peserta untuk kelas syukur bagi teman-teman yang mau sekalian untuk bergabung. Tinggal nanti DM saja di Instagram atau Messenger saja di platform Facebook kami, yaitu ada dua, yaitu Wahid El Jawawi dengan El Jawawi Barbershop. Jadi bisa tanya-tanya saja di sana.